Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri. Dan Saya Kajito El Kayeni. gimana kabarnya Mas Kajito? Kabarnya baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Sehat, Mas. Oke. Terima kasih. Mas, hari ini kita akan ngaji soal video yang lagi viral. Mungkin nggak tahu ini ya, videonya baru, tapi kasus seperti ini sering terjadi ya, Ya. yaitu soal toa masjid. Hmm. Ya, jadi di desa Jalenjaya, Kabupaten Bekasi itu Jawa Barat ya. Jadi sekelompok warga itu mengeluhkan kebisingan toa. Jadi kebisingan toa yang ada di masjid itu. Penyebabnya sebenarnya karena mereka memakai toa itu untuk meminta sumbangan. Jadi toa masjid itu di pinggir jalan itu, Mas. Ya. Jadi mereka meminta sumbangan, dan ini berlangsung selama, kalau menurut netizen itu berlangsung selama 2 tahun. Mulai dari jam 5 pagi sampai sore. Gila. Dan ini warga di situ pada protes. Hmm. Tapi ya seperti biasa, setelah protes katanya tidak dihiraukan. Bahkan ada warga itu, Mas, yang sampai pindah rumah gara-gara Ya. bising itu. Ya. Nah, ini gimana nih menurut Mas Kajito ini? Itu memang banyak terjadi ya, dan sangat kita sayangkan. Sebagian masjid itu berafiliasi ke ormas NU, karena tradisi NU itu meskipun di luar sumbangan tadi ya, Iya. biasanya kan baca sholawat, baca zikir di toa gitu kan. Biasanya sih kalau menjelang subuh, nah itu ada tuh yang masjid-masjid yang tradisinya begitu. Tapi oke lah, kita khusus ke kasus yang tadi ya, Iya, kalau di sudah Bekasi ini. di Bekasi ini kan sudah terlalu over ya. Ini sudah berbahaya ini kalau dibiarkan. Masa dari subuh sampai sore gitu, atau sampai siang tadi ya. Ini kan sudah mengganggu gitu loh. Kalaupun dia katakanlah kegiatannya itu ibadah, misalnya baca Quran. Kalau dari subuh sampai sore itu ya gila, Mas. Itu mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari. Kan Apalagi ini dipakai untuk meminta sumbangan gitu ya. nah, itu Kalau kalau minta sumbangan biasanya di pinggir jalan, Mas. betul. Selain mengganggu bising, tapi kadang juga mengganggu pengguna jalan yang lain Betul gitu ya. betul. Nah, itu untuk ibadah aja, kalau kamu mengganggu dari subuh sampai sore itu kan jelas mengganggu, itu kan nggak boleh juga gitu loh. Apalagi speaker itu digunakan di luar kebutuhan ibadah, minta sumbangan meskipun tujuannya mungkin baik untuk Ya. masjid ya, tapi kan nggak ada hubungannya dengan ibadah itu, dan itu memang sangat mengganggu. Makanya, kalau memang tadi dari Mas Firdaus ngomong itu sudah ditegur, tapi nggak ada respon. Nah, memang ada beberapa marbot termasuk dulu di kampung saya juga gitu, Mas. Marbotnya itu kan kalau nyetel pengajian nih pakai kaset, ditinggal pulang. Terus kasetnya tuh wuk 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 ruwet gitu loh. Dulu kan kaset gitu ya, Iya. jadi gulung gitu. Dan rumahnya kan jauh. Jadi orang udah, "Ini apa ini?" Gitu loh. Terus datang orangnya nggak ada, ditegur. Begitu ditegur, mungkin negurnya agak kasar mungkin ya. Besoknya dia nggak mau azan lagi, nggak ada yang azan di masjid itu, gitu loh. Protes gitu ya. Karena Protes. diprotes akhirnya Heeh. dia protes juga dengan Iya, dia cara tidak protes adzan gitu juga ya. gitu kan. Nah, akhirnya masyarakat, ya udahlah ngomong yang rajin azan, rajin ini hanya dia gitu loh. Hmm. Makanya ketika dia agak-agak saklek dikit, yang susah ditegur, nggak mau dibilangin, kadang kalau ada kresek-kresek dibanting Mas alatnya itu, "Plodak!" Itu suaranya kencang, ditoa gitu loh. Hmm. Nah, kan ada beberapa marbot yang, tabiatnya begitu, dan saya yakin yang di Bekasi tadi juga begitu, orangnya memang keras kepala. Udah ada aturan dari menteri, udah ditegur sama warga, kan warga yang negur ya, oh Ya. ya tetangganya sendirilah, itu masih nggak terima. Nah, ini yang, menurut saya banyak terjadi, mungkin di daerah-daerah ini ya, pedesaan lah katakanlah begitu, atau di perumahan-perumahan kecil ya. Karena kalau di perumahan yang baru atau modern lah katakanlah begitu, itu biasanya malah kadang nggak ada masjid ya, Musola. atau musola juga kadang kan Hmm. mix masalahnya, Mas. Jadi, Iya. penghuni, komplek itu kadang-kadang sebagian non-muslim, sebagian Oh, gitu. ini gitu. Dan kemungkinan orang-orang ini juga kadang kerjanya sampai malam, jadi istirahat tuh di atas jam 12 gitu. Akhirnya pertimbangan-pertimbangan ini yang membuat masyarakat setempat tuh sempat ada wacana, di komplek-komplek seperti itu tapi ditolak.
Untuk Hmm. membangun masjid, karena memang di sekitar itu banyak masjid sebenarnya, cuman harus keluar komplek kan, Iya, keluar dikit lah dari komplek masjid. Nah, orang-orang sekarang kan modelnya pemalas ya, seperti itu. Jadi membangun masjid di setiap sudut-sudut, akhirnya ya kebisingannya luar biasa. Dan itu saya pikir yang terjadi di Bekasi juga begitu, itu masjid komplek kayaknya itu. iya. Jadi antara masjid satu dengan yang masjid yang lain kayak bersaut-sautan. Betul. Mungkin nggak dulu itu, mantan Menteri Agama ya, Gus Siapa tuh? Yakut Oh, Gus Gus Yakut. Yakut, Dulu heeh. kan sempat ramai juga soal, suara toa masjid itu, Mas, yang Iya, sempat diprotes gitu kan, dan Gus Yakut juga memberikan pernyataan waktu itu kan. iya, Ya sampai dia diprotes gara-gara disebut seperti, kayak gonggongan apa gitu, Mas, iya, ya. iya, Karena sering saut-sautan iya, itu, karena kan mengganggu. Oke, mhm, Mas, begini, Mas. Kalau seandainya toa masjid itu dipakai untuk minta sumbangan, jelaslah, ya. Pertama dia mengganggu warga sekitar, iya, kemudian mengganggu pejalan atau pengguna jalan. Tapi kalau seandainya toa itu dipakai untuk mensyiarkan agama Islam, mhm, kenapa kok masih ada banyak yang protes? Masalahnya iya, begitu, Mas, ada yang begini, ya, ada yang bilang begitu, "Itu kan untuk syiar Islam." betul, Jadi sebelum sholat biasanya itu di beberapa masjid itu biasanya mhm, ada dzikiran dulu. mhm, Setelah baru ada adzan, iya, setelah adzan baru dzikiran lagi, iya. baru sholat. Nah, mengapa kok untuk syiar seperti ini kok harus diprotes gitu? Ini kan untuk apa istilahnya, kebutuhan masyarakat mayoritas, karena Iya, di situ masyarakat mayoritas masyarakat Islam, Muslim. mhm. Jadi wajar dong kalau seumpamanya masjid di situ menyetel atau membaca, dzikiran, membaca ayat apa Al-Qur'an dan semacamnya, eee, ketika menjelang sholat dan sesudah Ya. sholat. Ya sebenarnya kan di dalam peraturan atau himbauan ya, apa surat edaran lah Menteri Agama itu sudah jelas kok, penggunaan toa dan pengeras suara dalam istilahnya atau Mmm, speaker dalam di masjid. Jadi di masjid itu ada 2 speaker atau mungkin lebih, minimal 2 lah ya sekarang itu ada speaker luar atau toa kita menyebutnya, kemudian ada speaker dalam yang jangkauannya di internal masjid aja atau di mhm, sekitar masjid masih kedengeran lah. Nah, dalam surat edaran itu kan sudah jelas ya, untuk azan itu pakai toa tadi, speaker luar. Karena memang suaranya sekitar komplek itu terdengar jauh gitu kan. mmm, Tujuannya memang jelas kalau, azan itu untuk memberitahu ini waktunya sholat, mengajak orang untuk berjamaah di masjid. Kemudian untuk kegiatan yang lain, entah itu zikiran, sholawatan, atau apalah sebutnya ya, kadang dia cuma syair-syair atau tujuannya dakwah itu kan ada dakwah, kadang kan, kalau di mhm, Jawa itu juga ada nasehat iya isinya. shalawatan kadang Iya, kan, ya kadang itu isinya. Nah itu ya boleh saja, cuman kan sesuai surat edaran tadi, karena surat edaran itu dibentuk untuk apa, menjaga keharmonisan masyarakat ya. Nggak semua orang itu siap untuk mendengarkan toa setiap saat. Ini yang perlu kita catat ya. Ada orang yang sakit, ada anak bayi mmm, yang nggak ada kepentingan anak bayi dengan toa itu gitu, nggak ada kepentingan jamaah di masjid, atau ada orang yang kerjanya sampai malam gitu kan. Kayak saya juga pulang juga sampai malam jam 10, jam 11, atau ada yang lebih malam lagi, jam 1 baru pulang. Mereka butuh istirahat gitu. Nah, ketika lagi deep sleep, lagi enak tidur, tiba-tiba dibangunin dengan suara yang nggak perlu gitu. Kalau azan kan sebentar lewat kan, ya udahlah. mmm, Tapi kalau bayangkan 1, 2 jam sebelum azan itu sudah ada suara-suara berisik, itu kan sangat mengganggu gitu. Makanya, Anda tadi mengatakan bahwa itu syiar Islam, benar. Tapi kita harus kembalikan kepada sejarah ya, bahwa toa itu dipakai ketika kita mengenal listrik. Jauh sebelum ada listrik ya kita biasa aja, mhm, baca sholawat, baca ini ya biasa aja gitu loh. Dan itu nggak akan terdengar sampai jauh kan. Karena orang memang, kalau di Jawa tuh pakai beduk malah, karena kurang kenceng kan kalau azan, mmm. dibeduki pakai kentongan gitu, baru azan. Dulu di kampung saya begitu. Nah, persoalan toa yang bising ini sebenarnya sudah sejak dulu ya, Gus Dur juga udah pernah kritik dengan tulisannya yang sangat tajam, Islam kaset kalau nggak salah, karena zaman itu pakai kaset kan, seperti di kampung saya tadi. Sekarang udah jarang pakai kaset, Mas. Pakai apa tuh? YouTube? Pakai YouTube atau pakai, kayak MP3, MP3 Ah, itu iya, ya, iya. Pakai MP4 ya. YouTube ada iklannya lagi. Iya. Jadi disetel, Mas, terus di masjid gitu kan. Iya, iya. Ya memang sama aja lah tujuannya ya, entah kaset, entah, Iya, MP3, entah YouTube, apapun yang dipakai medianya. Tadi teman saya JP itu usul, katanya begini Mas, gimana? sebaiknya kalau di masjid itu jangan pakai suara kaset atau mesin.
Oh gitu. Itu manusia asli gitu loh. Kalau mau baca Al-Qur'an, Mmm. mau baca sholawat, itu ya kalau bisa manusia asli gitu loh. Jadi ketika mau diprotes Heeh. nggak enak, oh orang beneran, Orang ibadah oh orang bener ibadah. beneran Kalau gitu loh. kaset orangnya nggak Nggak ketahuan ada mana, kemana kaset. takmirnya kemana gitu Iya, yang ya. nyala kaset gitu. Mmm, Dan kalau bener-bener manusia, itu bener-bener ibadah Mas, syiar Islam tuh bener terjadi. Tapi kalau kaset, ya nggak jelas, ya syiar Islam juga, tapi kan gimana gitu, nggak ada jiwanya juga kan. Makanya seperti kata teman saya tadi, sebaiknya di masjid-masjid itu kalau memang mau syiar Islam, katakanlah ya, yang pertama, di luar azan pakailah speaker dalam. Kemudian yang melakukan itu adalah manusia asli, bukan kaset. mmm, Katakanlah gini, kan kadang-kadang kita protes juga, itu anak-anak belum bener baca Quran sudah pakai toa, misalnya ya, gitu kan. Ya oke lah kan, anak-anak itu juga perlu pancingan kalau dia pakai jangan toa lah, speaker dalam ya. Itu kan merasa, wah ini seneng, seneng gitu kan, mmm, namanya anak-anak kan kayak semacam karaoke bagi mereka kan. mmm, Mereka nggak sampai ibadah, nggak ke mana-mana, enggak lah, nggak sejauh itu. iya iya, Itu perlu didampingi oleh orang tua yang ngerti, gitu loh. Jadi kalau suaranya kacau, bacaannya nggak bener, kan ada orang di sekitarnya yang mengingatkan. Karena memang, tujuan salah satu, pembacaan, Quran salah satunya ya, itu kan memang mengajak orang lain untuk ngaji kan sebenarnya, tujuannya kan begitu. mmm, Tapi sekali lagi karena memang sudah ada surat edaran tadi dan surat edaran itu dirumuskan oleh seluruh kalangan ya, umat Islam dan umat non-muslim di Indonesia yang berkepentingan. Karena kalau Toa itu kan semua orang yang punya telinga Mas, bukan masalah Anda agamanya apa. Selama Anda punya telinga, maka Anda juga akan punya kepentingan dengan Toa tadi. Kalau isi Toa tadi berlebihan, ya akan mengganggu. mmm, Bahkan sesama umat Islam seperti yang di tadi Jejalen tuh mana tadi, Bekasi iya tadi, iya. itu kan warganya juga muslim. Mereka sampai pindah rumah saking jengkelnya sama marbot yang nggak ngotak Mmm. tadi. Ada juga kejadian Mas di Tangerang itu ya sekitar tahun 2022 atau 2023 itu. Heeh, Jadi ada salah satu warga itu protes, kenapa tuh? muslim. Jadi protes soal bisingnya tua itu. Nah, Mmm, karena dia punya anak kecil sakit, akhirnya dia protes. Setelah protes dia malah di ini, sama takmir masjid sama warga sekitar malah dia yang kayak semacam dipersekusi. Karena mmm, dia protes dianggap sebagai, "Wah kamu itu tidak apa, anti-Islam, iya, tidak suka pada syiar Islam." iya. Karena apa yang di-setel di masjid itu kan untuk mengajak kebaikan biar orang itu hatinya damai dan Iya, semacam. Akhirnya setelah disamperin lah, akhirnya dia minta maaf, Mas. Yang mhm. minta maaf malah yang protes gitu kan. Ya itu kan sudah main apa ya, eee, jamaah, main jumlah gitu ya. Mhm, Makanya orang tadi, malah yang ngalah. Dan ini memang kita memang agak menyayangkan juga ya, karakter masyarakat kita itu. Kalau begitu sebaiknya kalau yang mau protes, itu melewat orang yang sering ke masjid. Mungkin orang tadi mmm. nggak sering ke Jarang ke masjid, masjid, jarang ke ya masjid. mungkin orang mikirnya, "Ini sudah jarang ke masjid, udah Nah, protes itu lagi," kan gitu karakter kan. kita kan suka begitu kan, "Kamu Mmm, udah jarang ke masjid, main protes, kamu benci ya dengan" ya mmm, kan kayak kayak gitu, narasinya. Makanya apalagi kalau sampai non muslim ya, kalau bisa protesnya lewat orang Islam yang rajin ke masjid, tapi dia sifatnya toleran, mhm. terbuka, mindset-nya, aman lah ya bagi Atau dia. mungkin dia bisa masuk dari dalam, Mas, untuk mengubah Apa tuh? aturan itu dia jadi takmir masjid. Nah Jadi itu yang susah Mas, biasanya makanya begitu, Mas, ketika kita ingin merubah ini heeh, biasanya menjadi iya. masuk dalam, jadi anggota ini gitu kan. Idealnya begitu. Mmm, Jadi memang kalau ingin mengubah, situasi toa yang tak terkendali tadi, nah, yang barbar tadi, memang harus ada orang-orang yang, yang berpikiran lurus, terbuka, yang paham dengan manfaat dan mudarat dari ya. toa ini, yang ikut andil gitu loh. Tapi kan kebanyakan di masyarakat kita, apalagi yang kerja sibuk, pulang malam, wah nggak sempat Mas, baik kerjanya di luar kota gitu kan. Makanya kebanyakan marbot itu memang orang-orang yang kebetulan kalaupun bukan nganggur, dia yang paling sering di rumah atau Mmm, paling ada banyak waktu, itu jadi marbot. Atau mungkin justru malah benar-benar pengangguran gitu. Nganggur maksudnya nggak kerja di luar kota, nggak harus ngantor pagi-pagi, mungkin nggak gitu ya. Jadi ada mmm, waktu untuk ngurus masjid tadi selama, sholat 5 waktu gitu.
Makanya orang-orang ini sebagian karena sudah nggak ada yang mau tadi ya, Mmm, ya yang ada aja, yang mau aja, dan yang mau aja inilah yang bermasalah kadang-kadang. Ditegur nggak bisa, keras kepala, giliran, ditegur dia malah ngambek, nggak ada yang azan iya. lagi, kan repot juga, akhirnya dibiarin, ya udahlah. Nah, dibiarin inilah yang, saya lihat di beberapa masjid terjadi. Makanya, kalau bisa kan ada dewan, apa, masjid itu ya, Dewan ya DKM itu ya? DKM itulah ya, komunikasi itu apa Dewan kepanjangannya, Kemakmuran Masjid. kemakmuran masjid. Nah, itu kan saya pikir, dewan semacam ini juga harus difungsikan ya. Kalau memang, ada marbot-marbot yang keras kepala, kan harus ada edukasi. Kalau memang masjid-masjid itu nggak punya anggaran untuk membayar, kan orang mau jadi marbot kalau, "Lah saya kan perlu nyari duit," misalnya. Mhm, Kan harus dipikirkan gajinya, Mas. iya. Gitu loh, untuk ngurus masjid, membersihkan, untuk azan dan sebagainya kan harus, kalau di negara maju pasti sudah ada gajinya. Nah, kan persoalannya di masjid kita tuh nggak ada, wong itu paguyuban aja, itu masyarakat swadaya aja, masyarakat. Mereka hanya mengandalkan, sedekah. Sedekah. Jadi tiap hari Jumat Iya, gitu itu ya aja kan. yang diandalkan buat bayar masjid, buat beli cat, beli Mhm, ganti lampu, uang dari situ. Jadi untuk menggaji katakanlah marbot atau memberi uang apa bisyarah untuk khotib kan biasanya ada kan, kalau di iya. masjid kota itu biasanya ada. Tapi di masjid kampung tuh saya Nggak lihat ada nggak ada. nggak ada, Mas. Di kampung itu nggak ada, Mas. Mmm, Nah, itu problem gitu loh. Ketika orang, untuk melakukan pekerjaan itu berat menurut saya, karena dia harus rutin, Mas, 5 kali, Mas, mhm, sehari bayangin. Dan itu dia, apa, kebanyakan waktunya dihabiskan di masjid. Akhirnya dia bersih-bersih, ngapa-ngapain. Rumahnya di masjid itu kan, ada kamarnya biasanya kan marbot itu. Nah, ini kan persoalan kalau orang ini yang diserai tanggung jawab ini tidak punya penghasilan. Sementara orang yang, apa namanya, yang mau, itu yang punya penghasilan dan mau, karakternya kurang bagus. Seperti mhm, tadi kan keras kepala nggak bisa dibilangin. Nah, untuk itu makanya, Dewan Kemakmuran Masjid ini perlu bekerja sama dengan pemerintah, kayak dengan apalah, MUI, apalah, mmm, NU, dengan Muhammadiyah, apapun nih bentuknya ya, kan masjid itu ada naungan organisasinya ya, iya, NU entah Muhammadiyah. Itu dikomunikasikan. Kalau memang butuh pembiayaan dicarikan donatur, kan gitu fungsinya DKM itu kan, menjembatani. Kalau memang mereka nggak koceknya nggak ada duitnya misalnya kan. mmm, Kan namanya masih menjual, gandeng MUI, gandeng apalah ke pemerintah daerah mengajukan anggaran untuk masjid itu di setempat itu gitu loh. Itu pasti bisa gitu. Nah, ini yang tidak berjalan, makanya saya melihat masjid-masjid otonom ini itu nggak bisa diatur, Mas, bahkan oleh Menteri Agama. Kamu iya, serius kasih surat edaran sebanyak apapun mereka nggak akan jalan. Karena merasa tuh masjid itu dibiayai oleh mereka, iya iya. gitu loh. Dan gini, Mas, okelah kalau tadi mungkin ada yang protes umat Islam gitu ya. Mhm, Itu mungkin dengan biasanya kalau yang protes umat Islam itu biasanya berakhir dengan kekeluargaan. Ya udahlah cukup, minta maaf. Ini kalau yang sampai protes bising atau suara tua, suara tua itu ya, mhm, kalau seumpamanya non muslim, ini bisa panjang. berpanjang ini, Mas. Bahkan jadi kasus Bisa hukum. sampai ke penjara. Iya, Salah satu itu yang rame dulu itu adalah Meliana, Meliana, ya, ya itu Meliana. gara-gara protes Toa, Stoa, jadi dia menganggap bahwa suara adzan, suara di situ di masjid itu terlalu bising, akhirnya dia protes. ya, Karena dia non muslim akhirnya udah terjadi kerusuhan ya waktu terjadi itu. kerusuhan dan dianggap sebagai mungkin penistaan agama atau gimana ya, kemudian dia di Dianggap sebagai pemicu. pemicu ya, Ya, kemudian dia di penjara, ya. ini Mas. Ya itu memang peristiwa yang tragis ya, sangat kita sayangkan. Makanya saya juga ingin menghimbau ya kepada teman-teman, terutama yang non-muslim, kalau memang ingin protes Toa, mengingat Mmm, karakter sebagian umat Islam seperti tadi. Bahkan saya yang Islam sendiri, kadang-kadang juga, waduh ini negurnya juga maju mundur gitu loh. mmm, Karena galakan dia kalau ditegur meskipun kita benar gitu. Apalagi kita jarang-jarang ke masjid, nah itu iya, udah selesai kita. Nah makanya kepada saudara-saudara saya yang non-muslim, kalau mau masih menegur, itu memang harus lewat jalur. iya. Jangan langsung. Karena muslim sendiri yang jarang ke masjid negur, jadinya berantem. Iya, jadi ada yang bilang, selain donatur, dilarang ngatur gitu. Wah, kan Jadi ada kalau lu istilah nggak gitu. Nah, itu realitas masyarakat kita. Makanya ya solusinya apa ya, kita pakai taktik semacam itu. Kita cari, teman kita di lingkungan mhm, itu yang, pikirannya terbuka, kemudian kita kasih, masukan, curhatan bahwa ini mengganggu, kondisinya begini, menunjang sakit, misalnya nggak bisa tidur, atau ada anak kecil dan seterusnya, supaya orang ini bisa menegur
ke marbotnya tadi, kan itu pelakunya hanya satu orang sebenarnya, marbot tadi ini, biang keladinya kan. Mhm. Nah, seperti kasus Meliana itu kan, ini kan marbotnya sebenarnya gitu loh. Ketika, marbotnya bisa dikendalikan itu sebenarnya bisa. Nah, itu sayangnya nggak bisa gitu. Karena dia protesnya langsung kan, dan Mmm, orang-orang yang di sekitar marbot itu merasa merasa defensif, ya, marah gitu, marah, merasa, "Oh ini mengganggu, oh ini mengganggu. menyerang," gitu kan. Mmm, Nah itu karakter, masyarakat kita memang kebanyakan begitu, makanya kita bukannya permisif ya, tapi mau gimana lagi gitu. Karena kita nggak mungkin mengubah karakter mereka dalam waktu yang sangat cepat tadi. Kan perlu proses kayak gitu, perlu pendewasaan, perlu mengatur ulang format masjid-masjid ya, biasanya swadaya itu, pemerintah tuh memang harus, apa namanya, ikut campur ke dalam, nggak boleh dibiarkan, termasuk dalam pembiayaan maksud saya ya. Jadi mhm, kamu jangan hanya koar-koar, ngatur-ngatur, tapi nggak nyumbang nggak duit ya. nyumbang ya? Ngapain, itu masjid mereka kok. Mhm, Kamu nyumbang pembangunan, kamu nyumbang ini untuk, takmirnya kan, istilahnya takmir gitu kan. Ya khotib, ada muazzin, ada tukang kebun yang bersih-bersih kan, lahannya luas biasanya itu. mhm, Dibersihin, kembang-kembangnya disiramin. Biasanya masjid nggak hanya muazzin ya, banyak oknum di dalamnya yang tukang bersih-bersih gitu. Nah itu kan kalau di negara-negara lain atau khususnya negara Islam ya, katakanlah seperti Saudi Arabia atau jangan jauh-jauh Malaysia lah, itu kan negara yang ngontrol Mas, yang ngontrol masjid, gitu loh. Tapi sayangnya di Indonesia ini, kita itu sejak awal, masjid itu menjadi apa ya, entitas liar yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Jangankan hal-hal yang mendasar seperti tema khutbah, itu kan kalau di negara-negara itu mhm, diatur, Mas. Kenapa harus diatur? Karena kadang-kadang khotib itu punya sentimen politik, punya iya iya, sentimen etnis. Ketika khutbah itu diomongin ngomong, semua. Dia lagi bertengkar sama istrinya, ketika khutbah, wah pertengkarannya masuk ke toa. Dia nggak seneng lihat tetangganya yang mungkin non muslim kaya raya, sementara dia, buat makan aja susah, mungkin mhm. mungkin itu ya, ada sentimen-sentimen itu Iya, yang dan itu keluar. banyak sering kayak gitu, Mas. Saya sering, Makanya. mendengarkan khutbah itu isinya itu mengkritik tetangganya yang di depan rumahnya itu. Wah, begini begini, padahal, depan masjid itu memang ada non-muslim gitu Iya, kan. Dia mengkritik tentang apa, ceramahnya soal non-muslim gitu kan. Ini iya. kan, wah ini Itu kan nggak nggak bener. benar gitu kan. Dan solusinya gimana? Mmm, Solusinya ya hanya pemerintah. Makanya saya kadang, wah, sudah putus asa lah kalau di Indonesia ini menteri agamanya udah nggak jelas gitu ngapain, terus DKM-nya juga saya lihat cuma ya birokratif aja lah, mengimbau-mengimbau karena nggak punya power untuk nge-push ke bawah gitu loh. Gimana mereka mau nge-push, kemana mereka mau mengatur. Mereka itu nggak memberikan donasi juga, nggak mhm, bukan donatur dilarang ngatur dilarang tadi gitu loh. ngatur ya. Nah makanya, bagaimana, masjid ke depan ini agar supaya bisa dikontrol, Iya, pemerintah, entitas pemerintah itu harus ikut masuk mengatur, harus ada donatur, harus ada kontrol. Nah, makanya orang-orang ini juga harus diperhatikan kesejahteraannya, pembangunan masjidnya. Kan banyak masjid yang di kampung-kampung saya itu terutama bangun masjid itu sampai bertahun-tahun, Mas, mungkin udah puluh tahun kali nggak iya, selesai-selesai. Ya karena memang swadaya, sedikit sedikit mhm, sedikit dikumpulin. Setahun sekali tuh kadang ada kan acara kegiatan makan di masjid, apa namanya tuh lupa saya. Itu juga ada ininya, apa, sedekah lah, jariah, mhm, jariah tahunan tuh ada. Kemudian ada dari setiap Jumat, kemudian masjid itu juga kebetulan wakaf kan, wakaf itu punya sawah, dan sawah itu juga dijadikan income bagi masjid untuk membangun dirinya. Tapi bayangkan ada banyak masjid yang tidak punya, keistimewaan seperti itu. Masjid yang sekedar dibangun dengan swadaya dan mengandalkan benar-benar sumbangan. Seperti tadi kan terpaksa dia turun ke jalan, iya, minta sumbangan untuk, apa, merawat atau membiayai, kebutuhan masjid setiap harinya. Dan ini sangat disayangkan dan mestinya selesai di internal masyarakat dengan ada campur tangan dari pemerintah. Nah ini yang sayang sekali sampai sekarang pemerintah itu nggak sampai ke sana mikirnya, Mas. iya iya. Oke, Mas, ini mungkin terakhir, Mas, ya. Ya, Jadi begini, Mas, kita kan ingin masjid itu hidup, ya ya seperti kata, dalam Al-Qur'an itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim, "Innama ya'muru masajidallahi iya, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Maka merekalah yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, ini kan memakmurkan masjid. Salah Ya, satu memakmurkan masjid biar masjid itu hidup, ya dengan tadi itu salah satunya, ya, Mas. ya, Ada banyak kegiatan, ada banyak acara, ada ya. banyak tadarusan dan semacamnya. Nah ini, Mas, sebentar lagi kan kita mau puasa ini. Mhm. Biasanya, di bulan puasa itu toa itu biasanya lebih rutin terdengar. Ya. Ada tadarusan, adzannya ya adzan, kemudian ada tadarusan, ada semacam-macam lah. Jadi tadarus biasanya lebih panjang. Nah, Mhm. jadi agar masjid itu tetap hidup, Mas, apa deh yang harus dilakukan, Mas? Oleh takmir masjid, ya, dan masyarakat sekitar biar masjid itu ya tidak mengganggu dan tetap berjalan gitu, Mas. Ya. Ini masalah komunikasi juga ya. Jadi memang kalau saya bercermin di kampung saya ya, dan mayoritas kan 100% muslim kan kalau di kampung Ya. saya itu. Jadi nggak ada entitas lain, jadi komunikasinya gampang. Nah, kalau di kampung itu kadang sampai jam 12, jam 1 tuh Nah kadang, nah itu kan perlu komunikasi juga. Makanya di kampung saya itu di atas jam 9 itu pakai speaker dalam. mmm, Kalau di bawah jam 9 masih pakai toa. Ya karena komunitasnya muslim semua jadi ya akhirnya menerima itu. ya kadang begini, Mas, untuk mengaji kalau cuma suara dalam, Mhm, speaker dalam itu nggak kurang. kurang, Mas, nggak terdengar gitu Karena kan. rasa riaknya Rasa tadi. ria ya. Jadi kalau semakin banyak yang mendengarkan Heeh, ngaji kita, suara iya, iya. kita, itu kita semakin bangga, Iya, nah Mas, itu gitu itu loh. itu masalah sebenarnya, karena ada unsur riya ingin pamer tadi. Tapi Mhm. okelah, artinya apa, daripada kamu nggak ngaji gitu kan pada akhirnya ya pamer-pamerin dikit okelah Mhm. gitu. Saya juga pernah waktu masih rajin ngaji dulu Mhm. waktu ini juga saya curhat ke teman, "Ini masih ada rasa riya kalau pegang mic itu, suaranya dibagus-bagusin," gitu kan. Tapi itulah realitas kita kan. Artinya gini loh, kita itu sebagai sebuah, struktur ya, masyarakat, kita juga harus tahu batas-batas gitu. Syiar oke, saya setuju, apalagi saya muslim kan. Tapi, ketika di sebuah masyarakat tuh isinya macam-macam, ada orang sakit, ada orang nggak bisa tidur siang, ada anak kecil dan seterusnya, ada kerja sampai tengah malam. Kita kan harus memikirkan kebutuhan mereka gitu loh. Oke, kamu syiar-syiar aja, kamu bolehlah azan gitu, kalaupun disepakati bahwa baca Quran juga boleh, itu pun diatur jamnya gitu. Ini untuk kondisi yang 100% muslim ya. Mhm. Kemudian di kondisi masyarakat yang mix, campuran, mungkin non-muslimnya, sama banyaknya atau non-muslimnya sedikit, tapi ada jumlahnya gitu. Itu kan tetap harus diperhatikan hak mereka. Kita nggak boleh semena-mena. Di antara umat Islam aja kita nggak boleh semena, apalagi dengan non-muslim. Ada yang bilang begini, Mas, kalau ada non-muslim malah harusnya sering ngaji, siapa tahu mereka mendapat hidayah Nah begitu, itu Mas. salah, itu kesimpulan yang sebenarnya itu merusak Islam tuh kayak gini, Mas. Mmm, Kan ada banyak saya pernah lihat video itu, ada orang lagi di gereja, darurat tenda gitu kan. iya. Sebelahnya tuh nyetel Quran, Mas, kenceng-kenceng diarahin ke supaya apa? Dapat hidayah hidayah dari Hong Kong. Mereka justru akan membenci perbuatanmu yang Mmm, barbar tadi. Kalau kamu ingin berikan mencoba untuk berdakwah, caranya bil hikmah, dengan cara bijaksana, sopan santun, dengan budi luhur, mhm, dengan pendekatan yang humanis, itu justru akan menyentuh gitu loh. Itu kan marketing aja kan, logika marketing gitu loh. mhm. Kamu mau memasarkan produk, tapi caranya kamu marah-marah, intimidasi, ya mungkin sekali 2 kali orang akan beli, tapi akhirnya kan kabur sama pembelimu, nggak akan beli lagi gitu kalau karena terpaksa tadi. Marketing harus dijalankan dengan merayu, dengan cara yang halus, kan mestinya dakwah juga begitu kan. Makanya pemikiran bahwa tujuannya itu itu salah, itu justru mencoreng, eee, wajah Islam di mata orang non muslim gitu. Makanya saya selalu berharaplah kepada umat Islam ya di Indonesia ini khususnya, supaya agar lebih dewasa lah dalam beragama. Karena saya lihat di antara umat Islam di dunia ini yang norak itu umat Islam Indonesia, Mas. Termasuk soal urusan toa ini, yang Mhm. paling norak itu ya di Indonesia. Di negara-negara lain tuh tertib kok toa itu. Enak, tertib, azan oke, masih khutbah masih oke, Mas. Menurut saya ya, khutbah itu masih oke Mmm. untuk dimasukkan ke toa. Kalaupun itu di satu komunitas masyarakat dianggap melanggar, ya silakan. Di-take down aja, khusus azan. Tapi menurut saya kalau di kampung saya misalnya, khutbah itu masih oke. Pembacaan Al-Quran kalau yang baca manusia dan waktunya ditentukan, bukan waktu orang istirahat ya,
waktu-waktu ya sore menjelang maghrib itu kan nggak Nah, apa-apa kan, jam 5 sore itu ya menjelang ya mungkin yang mendekati maghrib lah, mhm, itu masih oke lah menurut saya, kalau selama masyarakat itu mau menerima ya, sepakat ya. Tapi kalau isinya mix, masyarakat itu campuran, ada non-muslim, ada muslim, ya jangan Mas. Meskipun mereka diam, ya dongkol juga akhirnya, dan itu sebenarnya merusak wajah Islam. Masa dengan cara pendekatan yang barbar semacam ini, bagaimana kita bisa mensyiarkan Islam sebagai agama yang pengasih, agama yang rahmatan lil rahmatan alamin, itu lil kayak apa? alamin. Nggak bisa, Mas. Makanya kenapa dakwah Nabi Muhammad itu selalu dengan murah senyum, dengan akhlakul karimah, itu pun bertahun-tahun di Mekah dapatnya segelintir orang, Mas. Apalagi kalau sejak awal Nabi itu dakwahnya dengan kekerasan, "Tempeleng, kamu, Umar masuk Islam nggak kamu? Kayak tempeleng." Nggak mungkin masuk dia. Ngelawan iya malah. Nah, ini kan contoh bahwa, pendekatan pola pikir kita dalam, mengelola Toa selama itu salah gitu loh. Karena itu bukan syiar, itu justru mencoreng wajah Islam, dan saya berharap bahwa, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama juga turun tangan. Kalaupun kalian nggak punya dana, kalian kan bisa nanti mendatangkan donatur untuk me-manage masjid ini. Misalnya memang kalau ada calon marbot lain yang karakternya bisa diatur, tapi karena nggak mau jadi marbot, karena nggak ada, bisyarah, nggak ada uang bulanan lah katakanlah Mhm. begitu, itu kan bisa dicarikan daripada marbot asal-asalan, tapi keras kepala, nggak bisa ditegur suka-sukanya sehingga mengganggu masyarakat. Saya kira gitu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama, Semangat sekali, harus seperti semangat. biasa. Penonton, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang dari beragam penafsiran. Agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.